Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang kami sayangi dan yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 1 tentang zakat fitrah. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi yang pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab, yaitu zaka, yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan fitrah juga berasal dari kata Arab, yang berarti suci. Jadi, zakat fitrah menurut bahasa yaitu tumbuh dan suci. Sedangkan pengertian zakat fitrah menurut istilah yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini yaitu berupa makanan pokok. Jadi kalau orang Indonesia makanan pokoknya beras, zakat fitrahnya yaitu berupa beras. Kemudian zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat nafsi, karena zakat fitrah mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Jadi zakat fitrah itu dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Dasar zakat fitrah sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi di sini disebutkan wa aqamus sholah wa atawuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi zakat itu diwajibkan. Dasar zakat fitrah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min sa'irin ala kulli hurri aw abdin dzakirin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Jadi di situ disebutkan bahwa sebanyak 1 sok. 1 sok itu 1 takaran pada zaman Nabi. Kalau sekarang ukurannya sekitar 2,5 kilo kalau dibuat takaran Indonesia. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib, sesuai yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sedangkan rukun zakat fitrah yaitu terdiri dari niat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu harus berniat, baik niat untuk dirinya sendiri maupun niat untuk orang yang menjadi tanggungannya.
Yang kedua yaitu ada orang yang mengeluarkan zakat atau yang disebut dengan muzaki. Rukun yang ketiga yaitu ada orang yang menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik, yang nantinya akan kita pelajari pada pembelajaran yang kedua. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah berupa beras. Selanjutnya yaitu syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah terdiri dari yang pertama yaitu orang tersebut beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, baik yang baru lahir maupun yang sedang dalam keadaan syakaratul maut. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, jadi mempunyai kelebihan bahan makanan pokok untuk dikonsumsi pada waktu itu. Yang terakhir yaitu orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain, jadi dia tidak menjadi tanggungan orang lain. Selanjutnya mengenai ukuran dan takaran zakat fitrah. Alat pembayaran zakat fitrah yang digunakan yaitu berupa makanan pokok. Jadi yang harus dibayarkan zakatnya yaitu makanan pokok. Misalnya di Indonesia makanan pokoknya beras, jadi zakat yang harus dikeluarkan yaitu berupa beras. Sedangkan kalau di Madura makanan pokoknya jagung, yang harus dizakatkan, yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu berupa jagung dan lain-lain. Besarnya yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah yaitu per orang sebanyak 1 sok. 1 sok itu 1 takaran pada zaman Nabi. Kalau sekarang di Indonesia 1 sok itu sama dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kilo. Jadi orang Indonesia zakatnya itu berupa beras sebanyak 2,5 kilogram per orang dan hanya diberikan dalam waktu setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu mengenai waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah terdiri dari waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, waktu wajib ini biasanya diberikan pada waktu malam takbiran. Jadi ketika takbiran banyak yang mengeluarkan zakat fitrah untuk diberikan kepada panitia zakat maupun diberikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Waktu yang kedua yaitu waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi pada waktu sebelumnya lupa mengeluarkan zakat, ketika sudah terbenamnya matahari pada hari raya baru ingat belum mengeluarkan zakat fitrah, maka zakatnya dihukumi tidak sah. Waktu yang ketiga yaitu waktu afdhol atau sunnah, adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya waktu yang keempat yaitu waktu mubah atau boleh. Waktu mubah ini
yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan tanggal 1 boleh mengeluarkan zakat sampai akhir bulan Ramadan, maka dihukumi mubah. Selanjutnya yaitu waktu makruh. Waktu makruh tersebut dilakukan sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Cukup sekian pembelajaran pertama kita kali ini, semoga bermanfaat. Marilah pembelajaran kita kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.